Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Liana. Asal saya, orang tua dua-duanya Semarang. Mama saya ada keturunan Chinese, papa saya asli Jawa. Saya lahir di Semarang dan besar itu di Tangerang, Karawaci. Jadi saya memang dari kecil di sana, mulai dari sekolah sampai kerja saya di sana. Saya masuk Islam itu tahun 2013, bulan Juni tanggal 29. Kenapa saya masuk Islam? Awalnya itu sebenarnya sudah lama ya, dari SMP. Saya tertarik dengan Islam itu dari SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Mu'alaf terbaru 2022. Di video kali ini ada kisah seorang mu'alaf, yaitu Cece Liana ya. Beliau masuk Islam sejak tahun 2013 dan beliau mulai mengenal Islam yaitu sejak duduk di bangku sekolah SMP. Beliau masuk Islam di sekolah umum ya, bukan sekolah khusus Kristen. Dan beliau menjumpai teman-temannya yang seketika menghilang ketika jam-jam istirahat. Lalu beliau merasa takjub. Dan bagaimana kisahnya? Mari kita tonton video ini hingga selesai, dan jangan lupa tekan tombol share ke WA kerabat kalian agar siar-siar seperti ini, channel-channel seperti ini semakin berkembang dan semakin banyak. Dan jangan lupa sampaikan kebaikan walau hanya satu ayat. Mari kita simak videonya berikut ini. Kalau tadi dari ceritanya Mas Aldi dan Pak Yosef beda-beda ya, kenapa hidayah itu caranya macam-macam. Saya salah satunya tuh karena dulu saya SMP sekolah tuh sekolah umum. Jadi ada yang agamanya Islam, ada yang agamanya Nasrani, jadi campur. Saya tertarik itu karena pas jam istirahat itu selalu teman-teman saya yang muslim tuh hilang. Kosong, nggak ada tuh, kemana gitu. Padahal kan usia-usia segitu tuh saya pikir pasti pengennya ya jajan, main ya gitu. Tapi untuk mereka yang muslim ini selalu hilang kalau jam istirahat. Penasaran. Satu saat saya tahu ternyata mereka tuh ke masjid untuk sholat asar, karena saya waktu itu sekolah siang, pulang sore. Jadi sore itu hilang semua teman-teman ke masjid untuk sholat. Satu ketika saya minta ikut sama teman saya. Boleh nggak ikut? Boleh, tapi saya cuma boleh di serambi depan. Saya nggak boleh masuk ke bagian dalam masjid, bagian sholatnya, ruangan sholat. Saya nggak boleh dimasuki situ. Makanya saya di luar. Saya perhatikan mereka, cara mereka mulai masuk dari masjid, sendal dicopot, sepatu dicopot, masuk ke tempat wudhu. Itu pertama kali saya tertarik melihat mereka tuh mau sholat aja tuh ribet menurut saya. Waktu itu ribet, masuk kamar mandi basah, wudhu ya, wudhu kan kita basah semua ya, mulai kepala sampai kaki. Saya mikir gini, itu mereka emang nggak masuk angin tuh? Sehari 5 kali ya itu wudhu terus, tiap mau sholat wudhu. Saya pikir waktu itu nggak masuk angin apa lu pada ya, saya pikir gitu waktu itu. Kok bisa gitu? Saya yang waktu itu ke gereja mungkin seminggu 2 kali, Jumat dan Minggu biasanya. Itu aja tuh males. Kok bisa gitu? Mereka satu hari tuh 5 kali gitu. Itu yang saya tahu, belum yang sunah-sunahnya mungkin ya. Ada duha, ada tahajud gitu ya. Sih di situ kok bisa? Apa yang menggerakkan mereka kok? Mereka mau gitu melakukan itu. Itu pertama kali saya tertarik sama Islam. Itu usia saya SMP kelas 3. Saya sempat tanya sih sama teman waktu itu, kok bisa ya kamu tuh sholat terus sampai kayak gitu? Totalitas banget tuh kalau menurut saya.
Ya iya kan udah disuruh dari sononya begini, ya udah itu penjelasan singkat yang tidak menjawab apa-apa buat saya, tidak menjawab keingintahuan saya sebetulnya sebabnya kenapa gitu. Itu mulai dari situ. Setelah itu masuk SMA itu saya masuk di yayasan Kristen. Saya Katolik ya. Saya ex Katolik waktu itu. Saya ex Katolik, waktu itu Katolik. Saya masuk di yayasan Kristen karena memang yang paling dekat dengan rumah. Saya masuk ke sana, ternyata ada juga orang Islam yang masuk situ, sekolah di situ. Jadi macam-macam lagi nih teman-teman saya, ada yang Islam juga, ketemu lagi di situ. Tertarik lagi, banyak ingin tahu lagi, tapi lagi-lagi jawaban dari mereka tidak memuaskan saya. Gitu. Pencarian lagi, cari tahu sendiri. Saya pikir waktu itu apa memang saya yang tidak kenal dengan agama saya sendiri, makanya saya sampai nengok ke sebelah, ke tetangga sebelah gitu. Sampai saya tertarik sama Islam, itu mungkin saya nggak kenal sama agama saya sendiri. Akhirnya mulai dari situ saya aktif di gereja, ikut pengurus, ikut macam-macam kegiatan, dan saya aktif gitu, ikut terus. Tapi balik lagi, tetap ada ketertarikan yang tidak bisa saya hilangkan. Melihat mereka bisa sholat, ngaji, itu buat saya menarik sekali gitu kegiatan itu. Sampai akhirnya saya putuskan untuk baca Alkitab saya sendiri. Saking saya nggak tahu kudu gimana, saya baca Alkitab saya sendiri. Itu satu hari saya bisa baca 3-5 lembar Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu karena saya pikir saya nggak kenal sama agama saya sendiri, gitu. Makanya saya bisa tertarik sama agama orang. Akhirnya saya baca mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, mulai dari penciptaan alam sampai ke di situ ada kiamat juga. Gitu. Itu full dari Kejadian sampai Wahyu saya baca. Kenapa yang dibahas di gereja itu tidak full seperti ini? Ya, sangat jelas, sangat gamblang ya apa yang dikatakan oleh Cece Liana, bahwa ajaran-ajaran yang ada di gereja-gereja itu tidak sesuai dengan apa yang di Bible, di kitab-kitabnya. Saya rasa ini jika sesuai dengan apa yang diisi Bible disampaikan kepada umat-umat Kristen, para jemaat Kristen, itu pasti semua orang Kristen, orang Protestan pasti masuk Islam, karena seluruh ya itu kitab Injil, kitab itu adalah kitab-kitab terdahulu dan penyempurnanya yaitu Al-Quran. Dan semua kitab-kitab yang terdahulu itu menuju ke Al-Quran, dan kesempurnaannya disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi yang diajarkan di Kristen itu kemungkinan hanya sebagian kecil ya. Jadi itu untuk mempermudah, aslinya untuk mempermudah jemaat Kristen agar tidak susah payah mereka untuk mempelajari kitabnya ya. Padahal isinya banyak, peraturannya banyak ya, larangannya juga ada, tetapi hanya nyanyian-nyanyian ya yang dijelaskan di dalamnya mungkin. Oke. Dan ini kisahnya Cece Liana ini masih lebih mantap lagi penjelasannya agar kalian tidak salah menangkap. Terus tonton video ini hingga selesai. Mari. Kenapa hanya ayat-ayat pilihan saja yang hanya menggambarkan kasih sayang Tuhan? Seperti itu, umum lah. Materi-materi umum yang saya dapatkan di setiap misa, baik misa mingguan, Paskah maupun Natal, itu sama, tentang kasih Tuhan dan lain sebagainya. Tidak full, ada banyak aturan ternyata di dalamnya, ya, ada banyak aturan. Mulai dari kita sama-sama tahu ya, mungkin teman-teman juga sudah pernah baca. Ada yang pernah baca Bible di sini? Gak usah lah ya. Saya baca mulai dari kitab surat Imamat. Imamat itu ada larangan, jangan engkau memakan hewan yang berkuku belah. Babi itu haram hukumnya,
untuk engkau makan, untukmu dan turun temurunmu. Saya kalau masak di rumah tuh babi, Bu. Iya, itu hampir tiap hari. Perayaan apapun itu menu selalu ada. Ini pengalaman saya ya. Pengalaman saya. Lagi di surat lain di Korintus 11 ayat 7 kalau tidak salah, itu ada perintah bahwa perempuan harus menutup kepalanya dengan tudung, menutup seluruh tubuhnya. Jika tidak, maka doanya aku tolak. Kebayang saya dari kecil nggak pakai kerudung, doa saya nggak ada yang diterima dong. Itu, saya pikirannya gitu. Banyak sekali. Lalu ada juga soal tadi, saya tertarik sama wudhu. Ternyata di dalam Alkitab juga Yesus itu wudhu. Setiap beliau akan masuk ke bait Allah, dia akan melepas kasutnya, membasuh tangannya, membasuh kakinya, membasuh wajahnya, dan meminyaki kepalanya dengan minyak zaitun. Baru dia masuk dan melakukan ibadah. Ternyata sama ya? Sama ya? Sama dengan siapa? Dengan umat Islam. Kok aku enggak gitu loh. Padahal ini di kitabku. Padahal ini di kitabku. Tapi kenapa tidak aku jalankan? Dan kenapa aku taunya kok baca dulu gitu loh. Ini tidak pernah dibahas. Mulai dari situ saya makin tertarik lagi dengan Islam. Ternyata di dalam Alkitab juga ada dibahas tentang riba. Itu ada. Jadi komplit sebetulnya. Ada syariat sebetulnya di dalam situ. Ada syariat yang dibawa oleh siapa? Yesus, Nabi Isa. Kalau kita di dalam Al-Quran sama persis. Berarti ada syariat yang dibawa dan diteruskan di Nabi Muhammad. Tapi waktu itu saya kan nggak tahu. Makin tertarik saya dengan Islam. Kenapa? Karena yang paling menurut saya menjalankan semua peraturan-peraturan yang saya baca di dalam kitab saya itu ya umat Islam. Pertanyaannya, lalu siapa yang mencintai Yesus? Kami orang Nasrani atau orang Islam? Karena semua syariat yang menjalankan orang Islam. Nah dari situ saya mulai terus cari tahu, terus belajar. Tapi saya nggak bisa buka Al-Quran, karena begitu saya buka Al-Quran atau lihat tulisan Al-Quran tuh ada kayak cendol. Wow, ribet ya itu. Gimana nih bacanya gitu, nggak bisa. Karena saya cuma searching lewat YouTube, lewat Google. Saya cari tahu ayat-ayatnya, apa sih isinya, seperti itu. Itu sampai saya kerja. Jadi saya kerja waktu itu saya kerja sebagai marketing di salah satu perusahaan Korea, dan pemiliknya, ownernya tuh Katolik. Gitu. Jadi waktu itu saya sebenarnya ya memang tantangan juga ya. Saat saya betul-betul sudah mantap ingin masuk Islam, berarti saya harus siap dengan semua konsekuensinya. Itu titik baliknya itu kenapa saya memutuskan dan tidak mau menunda lagi untuk masuk Islam. Saya takut tiba-tiba mati ya, Mas. Saya nggak tahu umur saya sampai kapan waktu itu, tidak ada yang menjamin. Akhirnya saya beranikan diri ngomong sama orang tua, sama keluarga, saya mau memeluk Islam. Karena saya takut kalau saya meninggal nanti atau saya mati, kalau di keluarga saya itu tradisinya dikremasi. Oh ya, dikremasi, dibakar. Jadi saya takut sekali waktu itu, karena kalau tiba-tiba saya mati, saya didandanin, dipakein baju bagus, masukin peti, terus ujung-ujung dibakar. Itu saya takut sekali waktu itu. Jadi titik baliknya di situ saya merasa sudah tidak bisa tutup mata, sudah tidak bisa tutup telinga. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk Islam. Saya hubungi waktu itu kantor Muhammadiyah Pusat di Jakarta, posisi saya di Tangerang. Akhirnya saya diarahkan ke Ranting cabang. Ada yang datang dan saya request, saya minta syahadat di rumah, disaksikan oleh keluarga. Buat saya cepat atau lambat keluarga pasti tahu.
Jadi lebih baik saya ya sudah mengutarakan maksud saya belak-belakan, tanpa harus saya tutup-tutupi. Saya siap dengan semua konsekuensinya. Kalaupun saya harus keluar dari rumah, saya siap. Tidak, ya pokoknya kemungkinan terburuk itu sudah saya pikirkan. Saya mantap, akhirnya saya syahadat. Itu tahun 2013, bulan Juni tanggal 29. Dan 1 bulan kemudian itu bulan puasa. Wah, berat sekali, saya nggak pernah puasa, tiba-tiba harus puasa 1 hari full. Dan saya posisi kerja, orang kantor nggak ada yang tahu. Itu waktu kalau pulang kerja itu jam 5, jadi saya pasti maghrib di jalan. Itu saya bekal bawa es teh dari kantor, saya bawa untuk diminum nanti pas buka. Hari pertama puasa saya buka pakai es teh, itu es teh terenak seumur hidup saya. Itu seger banget gitu. Itu luar biasa. Jadi itu pengalaman awal saya waktu masuk Islam. Itu. Jadi sebetulnya kalau mau belajar tauhid, mau belajar akidah, itu benar-benar ujian pertama seorang mu'alaf. Betul-betul pasrah, betul-betul tawakal, betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ya udah, pasrah, apapun yang nanti saya hadapi, apapun nanti resiko yang saya lalui, seberat apapun ujiannya, saya punya Allah. Allah pasti menolong saya. Yang saya pilih jauh lebih dari apapun gitu, apapun yang ada di dunia ini gitu. Jadi insya Allah saya sudah pilih Allah, Allah pasti tolong saya. Itu pelajaran tauhid pertama buat seorang mu'alaf, itu versi saya gitu Mas, itu singkatnya. Terus kan tadi berangkat dari penasarannya Mbak Liliana ketika melihat orang sholat gitu, itu tuh Mbak nyarinya pertama di internet ya berarti ya? Tentang Islam gitu. Lebih saya lihat teman-teman saya waktu itu pertama kali lihat mereka sholat, melihat mereka wudhu segitu ribetnya gitu ya. Itu pertama kali saya tertarik dengan Islam. Lalu setelah itu baru saya mulai kepo, cari tahu gitu lewat internet. Terus yang buat Mbak yakin gitu bagaimana, kenapa Islam sih yang paling menjalankan apa yang tadi Mbak bilang di Alkitab sama di Al-Quran itu kok sama gitu? Konsep ketuhanan. Konsep ketuhanannya. Saya bingung ya dulu ya. Tuhan itu satu tapi tiga tapi satu. Muter gitu ya, bingung saya beneran. Jadi saya pernah tanyakan ini ke guru, saya punya guru agama dulu ya. Saya pernah tanyakan ini dan jawabannya tidak memuaskan saya. Tidak memuaskan saya. Tidak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab juga. Di dalam Alkitab Yesus pernah bersabda gini. Hai bangsa Israel, sembahlah Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Kalau saat itu Yesus juga Tuhan, harusnya dia ngomong sembahlah aku Tuhanmu. Tapi dia nggak ngomong gitu. Sembahlah Tuhan, Tuhan itu Esa. Berarti Tuhan ada satu. Nah, kita semua dengarkan apa yang dikatakan Sister Liliana, bahwa di Alkitabnya itu si Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia Tuhan. Dan jika dia Tuhan, pasti si Yesus itu akan mengatakan sembahlah aku. Dan beliau hanya mengatakan, dan Yesus hanya menyatakan sembahlah Tuhan yang Maha Esa ya. Berarti Esa itu hanya satu, benar kata Ceciliana ya. Jadi Yesus itu bukanlah Tuhan, dia hanya utusan ya. Dan jadi marilah kita sama-sama membangun dunia ini menjadi lebih tentram ya. Dan ya di Indonesia ini memang bersifat toleransi, tetapi marilah umat-umat Kristen, umat-umat Protestan untuk belajar, untuk membaca, untuk mengenal Al-Quran ya, bahwa Al-Quran itulah kitab yang paling benar dan Allah lah Tuhan yang Maha Esa.
Jadi ayo sebarkan video ini ke seluruh sosial media kalian. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Kita lanjutkan lagi. Dan beliau bilang, Tuhan kita berarti termasuk Yesus saat itu. Tuhan kita itu Esa. Dia bilang gitu. Itu konsep ketuhanan yang membuat saya memang kayaknya nggak benar. Apa yang dipraktekkan, apa yang didogmakan, apa yang didoktrin tidak sesuai dengan apa yang saya temukan di dalam Alkitab itu sendiri. Nah, kenapa Islam satu-satunya agama yang diakui di Indonesia yang menurut saya dan memang paling benar itu Islam, mengesahkan Tuhan, Tuhan itu satu. Tidak pernah ada yang namanya Tuhan digambarkan dalam 10 perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa waktu itu. Salah satunya adalah jangan engkau menyembah berhala. 5 agama di Indonesia yang dalam ritual ibadahnya tidak memakai patung. Agama apa? Islam. Kita mengarah kemana kalau sholat? Kiblat. Pernah nggak ada masuk ke masjid ada miniatur kiblat gitu gede? Nggak ada. Ada. Betul-betul kita ibadah, hubungan kita langsung sama Allah. Kita nggak tahu wujudnya Allah seperti apa. Itu di luar akal kita. Manusia itu terbatas. Kita cuma bisa mengindra apa yang bisa kita indra. Apa yang bisa kita indra cuma alam semesta, manusia itu sendiri, dan kehidupan. Kita cuma belajar itu. Kita nggak bisa mengindra. Bahkan untuk, ya kayak tadi ya, saking luasnya alam semesta ini, kita nih dari galaksi Bima Sakti, bisa nggak sampai ke galaksi Andromeda? Belum bisa. Belum bisa. Ke galaksi sebelah aja belum bisa. Karena saking terbatasnya kita nggak bisa mengindra yang ada di luar nalar kita. Allah sudah kasih itu ketetapannya. Itu. Jadi itu kenapa saya mantap memilih Islam, karena menurut saya satu-satunya agama yang memang betul-betul memurnikan tauhid itu sendiri adalah Islam. Tidak ada pernah, bahkan di dalam Alkitab sendiri tidak pernah digambarkan Tuhan itu seperti apa. Apakah Tuhan rambutnya ikal, apakah Tuhan rambutnya lurus, apakah tinggi, putih, ganteng. Jadi memang betul-betul saya mantap masuk Islam karena konsep ketuhanannya itu dan masuk akal. Dari cara kita berpikir, memahami, dan juga perbuatan, itu semuanya ada di dalam Islam. Dari fikrahnya, dari mafahim pemahaman, sampai ke nafsiyah perbuatan, kita semua diatur di situ. Jadi menurut saya Islam betul-betul agama yang lengkap dan sempurna. Terkait tadi itu kan pasti di dalam apa ya, ketika Mbak sudah memeluk Islam itu, menerima Islam dengan sepenuhnya, itu kita pasti kan pernah ada di titik dimana kita merasa lupa dengan Islam itu sendiri. Kita merasa kita hilaf gitu, kita dalam keadaan futur gitu. Nah, apa yang membuat Mbak bisa ingat lagi dan balik lagi kepada Islam itu sendiri gitu? Iman ya, berarti kan ini menguatkan iman kita supaya kita nggak gampang futur gitu. Kalau ngomongin iman itu kita pasti nggak lepas dari amal soleh, 100%, ibadah dan lain sebagainya. Gimana caranya? Yang pertama niatnya dulu. Yang pertama apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya sudah lurus karena betul-betul karena Allah, mengharapkan ridhonya Allah, insya Allah ibadah itu akan nikmat. Kita bisa rasakan nikmatnya ibadah. Tidak hanya sekedar ritual, tidak sekedar rutinitas, tapi kita harus tahu maknanya, apa gunanya kita ibadah, untuk apa sih kita ibadah gitu. Kayak tadi ya,
di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 50 ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita yang pertama tuh apa sih? Ibadah. Tugas kita itu ibadah. Allah sudah jelaskan di situ. Terus ibadah, emang tiap hari berarti harus sholat terus nggak ngapa-ngapain? Ya enggak. Ibadah itu banyak. Gimana caranya? Dari mulai buka mata sampai tutup mata lagi, niatkan semua apa yang kita lakukan hari itu ibadah. Niatkan karena Allah, ikhlas karena Allah, tidak untuk mencari penilaian manusia, nggak untuk supaya bagus di mata manusia, tidak untuk dilihat baik di mata manusia, tapi betul-betul mencari ridhonya Allah, minta penilaiannya sama Allah ya, ikhlas. Dan terus apa? Satu lagi benar, tadi niat lurus karena Allah, ikhlas betul-betul mengharapkan pahala dari Allah, penilaian dari Allah. Yang ketiga benar caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ini caranya itu 3, iman itu. Kalau semua caranya benar, semua ini 3-3-nya ada, insya Allah itu akan terjaga. Jangan nanti ya niatnya kayak tadi sholat ya ke masjid biar dilihat orang, biar kelihatan solih ya, biar kelihatan solihah. Nggak gitu. Jadi betul-betul niat itu dari awal harus sudah lurus. Dan jangan pernah beribadah atau beragama berdasarkan perasaan. Kalau kita sudah tahu hukumnya, nggak boleh, jangan sekali-kali dilanggar. Nggak apa-apa lah, sedikit doang kok gitu, nggak boleh. Jadi betul-betul kalau memang sudah tahu hukumnya, jangan pernah dilanggar, karena itu akan terus menjadi kebiasaan nantinya. Apa ya, memaklumi kesalahan diri sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin, videonya hingga selesai. Jadi saya simpulkan bahwa memang ya, ini sudah banyak video di YouTube ya, banyak kesaksian para mu'alaf ya, bahwa Al-Quran lah itu yang paling benar ya, bukan Bible, bukan Injil, bukan apa itulah ya. Jadi saya harapkan semuanya berpikir cerdas bahwa Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Janganlah engkau menyembah yang lainnya. Oke. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita. Dan yang terpenting adalah jangan malu untuk membagikan kebaikan walau hanya 1 ayat. Jangan malu kita meng-share video-video syiar di story kita, di Instagram kita, di WA kita, di Facebook kita, di seluruh sosial media kita ya. Karena kebaikan itu pasti ada. Kalian semua tahu ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.